Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan salam jumpa lagi pada hari ini. Bapak akan memberikan materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tentang puisi. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata puisi dan bahkan pasti kalian sudah mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi, ya. Nah, puisi itu anak-anak, ya, itu adalah prosa, ya, di mana itu adalah karya sastra yang menekankan pada kata-kata kiasan, ya, seperti halnya pantun, ya, dan juga sajak-sajak yang dahulu itu menekankan pada kata-kata kiasan. Namun puisi itu berbeda dengan pantun, dengan sajak-sajak yang lainnya. Ya, mari kita lihat bagaimana dan apa saja yang menjadi ciri khas puisi. Mari kita simak bersama. Ya, anak-anak, seperti halnya yang Bapak sudah sampaikan bahwa nanti di sini akan membahas tentang kekhasan tentang puisi yang berbeda dari karya sastra lainnya, ya. Nah, puisi itu memiliki ciri-ciri, unsur-unsur dan makna dari isi sebuah puisi. Jadi tidak hanya sebuah kata-kata, tetapi di dalam puisi itu memiliki arti dan makna. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat bagaimana ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi, ya, yang pertama adalah ditulis dalam bait atau rangkaian larik. Ya, apa itu bait dan larik nanti Bapak akan perlihatkan. Jadi puisi memiliki bait dan larik. Ya, yang kedua, tiap bait dibagi menjadi beberapa larik atau baris. Ya, dalam satu bait biasanya terdiri dari 3 atau 4 baris. Kemudian puisi memiliki rima. Ya, rima itu adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Ya, nah, di dalam rima itu ya yang membuat puisi itu semakin merdu didengar. Kemudian menggunakan majas untuk memperindah, ya. Nah, di sini cenderung menggunakan kata-kata kiasan, ya, kata-kata yang berimajinasi, ya. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Kata-kata kias itu banyak sekali. Contohnya seperti ini. Wajahmu bercahaya bagaikan sinar rembulan. Wah, itu kan kata-kata kiasan, ya. Itu contohnya. Yang berikut kita akan lihat bagian-bagian puisi. Nah, di sini kita akan lihat. Di sini yang pertama itu yaitu bait, ya. Di dalam bait ya ada beberapa baris. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bukannya ini bukan baris pertama, ya, maaf ya. Yang terakhir itu baris kelima, ya. Tuh. Nanti Bapak akan berikan filenya yang lengkap yang Bapak sudah edit, ya. Seperti yang pada tampak di depan layar ini. Yang terakhir pada bait pertama ini bukan baris pertama, ya, baris kelima, ya. Nanti Bapak akan berikan yang sudah edit. Nah, yang berikut, yang di bawahnya itu juga disebut bait. Ya, bait kedua. Di situ ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu yang disebut baris, ya. Bait itu rangkaian larik atau baris. Tuh. Jadi di sini memiliki beberapa bait dari puisi ini, tadi memiliki 2 bait dan juga memiliki banyak baris. Ya, biasanya terdiri dari 3 atau 4 baris dalam setiap bait. Yang berikut, unsur-unsur dalam puisi. Ya, sama seperti karya sastra lainnya, seperti pantun dan lain-lain itu, puisi pun memiliki unsur pembangun yang langsung dapat dilihat, seperti diksi, rima, tipografi, majas, dan citraan. Apa itu diksi? Apa itu rima? Apa itu majas dan tipografi atau citraan? Dan juga citraan, ya, maksudnya. Mari kita simak.
Diksi atau pilihan kata. Ya, kata yang dipakai untuk membuat puisi kita lebih indah. Jadi tidak hanya asal kita memilih kata, tetapi diksi itu adalah unsur utama sebuah puisi. Tanpa diksi kita tidak bisa berpuisi, ya, karena tidak ada kata-kata dalam puisi itu. Kalau tanpa diksi, ya. Nah, pemilihan kata yang tepat dalam puisi dapat membangkitkan suasana, perasaan pembaca dan keindahan puisi. Jadi, kata-kata yang termuat dalam puisi itu adalah kata-kata yang mewakili perasaan seorang pembuat puisi. Baik perasaan itu yang didapat oleh seorang penulis puisi, didapat dari penglihatannya, pendengarannya, perasaan hatinya, ya, gerak-gerakan apa yang ada di sekitarnya itu dituangkan dalam puisi sehingga dia menciptakan kata-kata yang dapat dibaca oleh orang lalu mengerti apa yang dirasakan si penulis puisi itu, ya. Nah, yang berikut rima. Rima itu adalah ciri khusus yang membuat puisi itu unik. Ya, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang yang terletak di akhir tiap puisi. Ya, di akhir tiap lirik dalam puisi. Ya. Jadi ada yang akhiran is, ada yang akhiran an. Is itu contohnya buah manggis, buah lemon. Di atasnya buah manggis, di bawahnya buah lemon. Yang kedua, yang ketiga dan keempat itu isi, ya. Ini contoh pantunnya. Ya, kalau untuk rima Bapak berikan contoh buah manggis, buah melon. Kamu manis, aku apa ya? Misalnya aku keasinan, gitu ya. Tapi an dan on itu diakhiri dengan kata huruf n. Yang pertama tadi is, ya. Yang kedua itu diakhiri dengan huruf n. Itu pengulangan bunyi, ya. Yang biasanya kalau baris kedua tadi on, yang biasanya baris keempat itu juga harus on, ya, biasanya. Yang keempat, ya, yang ketiga itu tipografi. Tipografi itu adalah pembeda puisi dengan prosa. Ya, biasanya puisi dengan pantun itu hampir terlihat sama karena memiliki rimanya tadi, ya. Nah, puisi ini ditulis dalam bentuk bait dan tiap baitnya terdiri atas beberapa lirik. Ya. Kalau puisi tadi mungkin terbatas kata-katanya. Nah, pantun terbatas, tapi puisi itu lebih luas lagi, ya. Nah, yang keempat adalah majas. Majas adalah bahasa yang umumnya digunakan dalam sebuah puisi untuk mengatakan sesuatu dengan kiasan atau secara tidak langsung. Biasanya kita kalau mengagumi seseorang, ya, kamu cantik misalnya. Tetapi kita biasa dalam puisi biasanya mengagumi seseorang cantik itu tidak secara langsung. Wajahmu elok bagaikan bunga yang mekar di pagi hari. Itu yang membuat itu adalah kata-kata kiasan yang mengungkapkan kekaguman kepada seseorang bahwa seseorang itu cantik secara tidak langsung, ya. Itu adalah majas, kegunaan majas, ya. Nah, ada beberapa majas, ya, yang digunakan untuk penulis puisi biasanya. Yang pertama itu majas asosiasi. Ya, majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun sengaja untuk disamakan. Ya, tadi yang seperti saya contohkan, ya. Wajahmu elok bunga yang mekar di pagi hari. Itu dua hal yang berbeda. Wajah dengan bunga yang mekar di pagi hari, dua hal yang berbeda namun sengaja disamakan, ya. Contohnya ini, pendiriannya teguh bagaikan gunung, ya. Gunung kan itu selama berabad-abad tidak pernah runtuh, ya. Nah, ini disamakan dengan pendirian seseorang. Jika pendiriannya itu teguh bagaikan gunung, berarti dia pendiriannya bagus. Itu maksudnya. Nah, yang kedua majas metafora, majas yang mengungkapkan perbandingan analogi secara langsung. Jadi ini secara langsung, ya.
Contohnya, Raja Malam datang dari ufuk barat. Ya, mengungkapkan perbandingan analogis. Dari ufuk barat ini tadi, itu Raja Malam itu seperti bulan. Ya. Yang berikut, majas personifikasi. Majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, ombak mencabik-cabik semua kerangka perahu. Kan dia hanya sebuah ombak. Maksudnya dia itu bukan manusia. Ya, dia hanya air yang disebut ombak itu karena bergelombang ya di laut ya. Tetapi di dalam puisi seakan-akan ombak itu seperti makhluk yang dapat bergerak. Dia mencabik-cabik perahu. Itu kan kata-kata yang menunjukkan bahwa sesuatu yang bergerak seperti makhluk atau hewan atau manusia. Mencabik-cabik kan hanya dilakukan oleh makhluk atau hewan atau manusia. Tetapi di sini dalam puisi dikatakan ombak itu mencabik-cabik semua kerangka perahu. Di sini menggunakan majas personifikasi, yaitu membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Atau benda tak bernyawa namun bisa bergerak seperti makhluk hidup. Ya. Kemudian yang keempat, majas hiperbola. Majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, kulitnya seputih susu. Padahal kan kulit kita itu tidak seputih susu. Namun kalau kita mengungkapkan kekaguman kepada seseorang, biasanya orang itu mengungkapkannya secara berlebihan. Ya, wajahmu bercahaya seperti matahari. Kan nggak ada. Kalau wajah orang bercahaya seperti matahari, pasti kita tidak bisa melihatnya. Pasti mata kita langsung buta. Namun ungkapan kekaguman itulah yang membuat seseorang tidak bisa mengungkapkan kekagumannya dengan kata-kata, namun bisa mengungkapkannya dengan sebuah perbandingan tadi. Ya, artinya dia memiliki kekaguman yang sangat mendalam terhadap seseorang. Misalnya, wajahmu bercahaya seperti matahari. Itu kan kekagumannya terhadap seseorang. Maksudnya kekagumannya mendalam terhadap seseorang, sehingga dia mau membandingkan wajah seseorang itu dengan seperti sinar matahari, ya, gitu. Contohnya yang berikut, majas atau majas ironi, ya, majas yang berisi hal-hal yang bertentangan dengan tujuan menyindir, ya. Contohnya, kamu memang siswa yang rajin, tiap hari selalu datang terlambat. Ini sifatnya menyindir, ya, tapi secara halus begitu. Yang pertama dia angkat dulu, kamu siswa yang rajin, setiap hari selalu datang terlambat. Wah, ini sudah angkat dibanting lagi, kata kebiasaan orang-orang ya tiap hari ya gitu. Nah, yang keenam, sinisme, majas yang menyindir seseorang secara langsung. Nah, ini secara langsung ini. Nah, cara bicaramu itu sangat kasar, tidak sepadan dengan pendidikanmu. Itu contohnya. Itu menyindir seseorang secara langsung, ya. Biasanya digunakan juga dalam prosa, khususnya puisi, ya. Yang kelima itu, unsur yang kelima itu dalam puisi adalah citraan, ya. Ya, penyair umumnya menggunakan kata atau kelompok kata untuk memancing imajinasi pembaca pada saat pembaca membaca puisinya. Jenis citraan yang digunakan dalam puisi antara lain citraan penglihatan yang didapat dengan merangsang indera penglihatan. Contohnya, serupah darah di balik tirai. Ada serupah darah di balik tirai. Itu kan merangsang indera penglihatan si penulis. Ya, jadi di dalam kata serupah darah di balik tirai ini, itu membuat si pembaca seakan-akan membayangkan dia melihat seonggok darah di balik tirai. Namun tidak seperti apa yang dilihat oleh si penulis. Tapi membuat seorang pembaca bisa membayangkan. Dengan penglihatannya, dia bisa membayangkan dalam bayangannya itu dia melihat seonggok darah di balik tirai. Itu artinya, ya. Yang berikut citraan pendengaran.
yang didapat dengan merangsang indera pendengar. Contohnya sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Artinya ini si penulis ingin menyampaikan pesan bahwa dengan indera pendengarannya dia menuliskan dalam puisi. Tapi tidak secara langsung ya. Sepi menyanyi itu menggunakan majas apa? Majas personifikasi. Kan sepi ya, majas personifikasi ya, sepi menyanyi. Kan sepi tidak memiliki sifat seperti manusia ya. Dia itu kan ya sebuah situasi ya, situasi. Tapi kok dalam puisi sepi itu menyanyi. Sepi menyanyi artinya dia mendengarkan dan merasakan bahwa sepi itu seakan menyanyi, melantunkan lagu, sehingga si penulis ini tadi merasakan kenikmatannya, kehangatannya saat berada dalam kesepian. Ya, jadi seakan-akan tulisan ini, kata-kata sepi menyanyi ini membuat si pembaca juga membayangkan kalau dia berada dalam kesepian. Dia merasakan adanya sebuah lantunan melodi dalam kesepian. Nah, itu merangsang indera pendengaran. Jadi di sini citraan ini, jadi penulis puisi ingin menyampaikan sesuatu dalam bait atau larik ya, yang membuat si pembaca nantinya akan merasakan, membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh si penulis. Namun tidak sama ya seperti apa yang dirasakan oleh si penulis dan si pembaca. Kalau si penulis kan mungkin dia melihat, misalkan dalam rangsangan pendengaran, dia mendengar suara kicauan burung, ya. Kicauan burung itu mengingatkan aku suara yang merdu menyanyi setiap malam hari. Ya, di sini bayangan seorang pembaca dengan apa yang didengarkan oleh si penulis itu berbeda. Tidak sama ya, tergantung pengalaman. Ya, yang berikut citraan penciuman, nanti apa yang dirasakan oleh indera hidung kita ya, indera penciuman kita ya. Contohnya tubuhmu menguapkan bau tanah. Ya, dalam kata-kata ini penulis ingin mengungkapkan kata tubuhmu menguapkan bau tanah. Artinya di sini jika pembaca membaca puisi ini, dia juga membayangkan jika seseorang itu menguapkan bau tanah, pasti tercium bau yang sangat menyengat ya, bau yang seperti bau tanah ya. Ini dalam artian citraan penulis dengan si pembaca hampir sama namun berbeda ya. Yang berikut adalah citraan perabaan, didapat dari merangsang indera peraba, contohnya selembut tudung cendawan. Ya, mungkin kalian belum pernah melihat tudung cendawan ya. Iya, itu jamur, di ujung jamur itu disebut tudung ya. Kalau yang berbentuk lancip itu disebut tudung. Di situ kalau kita raba tudung itu sangat lembut sekali ya. Nah, di sini penulis ingin menyamakan sesuatu yang lembut yang dia rasakan jika dia meraba seperti tudung cendawan. Itu citraan pengecap ya, didapat dengan merangsang indera pengecap. Gula-gula itu memang manis ya kan? Mungkin gula-gula yang dilihat oleh si penulis itu berbeda dengan gula-gula yang dibayangkan oleh si pembaca. Tapi memang manis. Nah, citraan gerak didapat dari mengembangkan sesuatu seolah-olah bergerak. Contohnya menyerbu kampung-kampung. Entah apa yang menyerbu kampung-kampung itu, tapi dia bisa membayangkan apa yang bisa menyerbu kampung itu. Contohnya sekelompok sapi yang menyerbu kampung, yang memporak-porandakan seisi kampung. Ya, seperti itu ya. Bisa juga tanah longsor. Tanah longsor itu kalau dalam puisi kiasannya dia menyerbu kampung, menutupi kampung dan membuat orang-orang tidak bisa berdaya. Ya.
memegang kakinya untuk tidak bisa berlari. Padahal kan kalau sudah ditimbun tanah kan memang tidak bisa dilari. Tapi seolah-olah tanah longsor itu ibarat makhluk yang dapat bergerak yang membuat mereka tidak berdaya. Itulah dalam puisi itu memang seperti itu. Seolah-olah benda yang tidak bergerak dapat bergerak. Ya, memiliki sifat seperti manusia itu dalam puisi. Nah, yang berikut, bagaimana cara mengetahui makna dan isi sebuah puisi? Ya, cara mengetahui makna dan isi sebuah puisi, yang pertama, ya, baca puisi itu berulang kali. Yang kedua, pahami makna dari judul puisi. Yang ketiga, catat kata-kata yang tidak mengerti. Yang keempat, pahami kaitan makna setiap kaitan makna setiap dalam keseluruhan bait larik, ya. Jadi setiap larik kita baca. Pahami apa maksud dari misalnya baris pertama maksudnya apa. Pahami. Kemudian pahami juga kaitan makna judul puisi dengan makna antar larik dan antar baris. Setelah memahami tiap baris, kita kaitkan dengan judul puisi. Kira-kira judul puisi dengan baris pertama kaitan maknanya apa? Ya, sehingga kita bisa menemukan makna dan isi puisi itu secara keseluruhan. Nah, lakukanlah itu berulang kali, khususnya kalau kamu mau membaca puisi. Ingin mengetahui apa makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Ya, itu. Nah, sampai di sini saja penjelasan Bapak materi bahasa Indonesia tentang puisi. Nanti Bapak akan berikan tugas kepada kalian tentang bagaimana apa yang harus kalian lakukan dalam memahami materi tentang puisi ini. Oke, selamat menikmati, selamat belajar dan menyimak video ini. Semoga kalian mendapat inspirasi dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.